Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 176, mengambil tindakan. Bubuk pelarut tulang adalah racun yang dapat membuat tulang seseorang lemas dan mati rasa sehingga ia hampir tidak ingin hidup. Racun ini tidak akan membunuh, tetapi dapat menyebabkan banyak rasa sakit dan penderitaan. Pria berambut putih itu terus minum sendirian selama konfrontasi. Ketika diancam dengan bubuk pelarut tulang, matanya berkilat ketakutan sesaat. Namun, segera, dia kembali tenang. Ma Qinghai mendengus dan menatap putranya dengan mata penuh kasih sayang lagi. Chang Feng, daftar naga bumi telah banyak berubah setelah pertempuran pemilihan dinasti Tianzong. Aku membawakanmu yang baru. Ma Qinghai memberi Ma Chang Feng daftar naga bumi yang diperbarui. Ma Chang Feng mengambilnya dan membolak-baliknya. Oh, yang nomor 1 di daftar naga bumi sekarang adalah Jian Wushuang. Ma Chang Feng sedikit terkejut, bukankah seharusnya monster besar Sue Yun? Bagaimana mungkin Jian Wushuang? Jian Wushuang. Ekspresi pria berambut putih itu berubah secara halus. Sue Yun telah dibunuh oleh Jian Wushuang. Anda dapat membaca detail tentang pertempuran antara dia dan Sue Yun, kata Ma Qinghai. Ma Chang Feng melanjutkan membaca sesaat kemudian. Hebat sekali. Dia tidak memberi Sue Yun pilihan selain menelan Scarlet Elixir. Jian Wushuang benar-benar hebat. Selain itu, dia juga ahli dalam SWOT Principle. Ma Chang Feng mengepalkan tangannya dan cahaya merah menyala di matanya. Sayangnya, tidak ada ahli sejati dalam prinsip pedang di Sekte Sembilan Kaisar. Orang tua itu adalah satu-satunya yang ahli dalam hal itu, tetapi dia tidak mengajariku dengan tulus. Kalau tidak, saya pasti akan memenangkan tempat di daftar naga bumi dengan bakat saya. Ada kemungkinan juga untuk menggantikan Jian Wushuang sebagai No. 1 di daftar naga bumi. Ma Chang Feng menatap pria berambut putih itu dengan penuh kebencian. Jian Nantian, kudengar Jian Wushuang menggabungkan 3 esensi pedang di usia muda. Bagaimana menurutmu tentang bakatnya? Tanya Ma Qinghai. Menggabungkan 3 esensi pedang. Lumayan. Pria berambut putih itu masih minum anggur dan tampak acuh tak acuh. Tidak ada yang memperhatikan senyum halus dan penuh arti di wajahnya. Gabungan 3 esensi pedang dan nomor 1 di daftar naga bumi, itu cukup mengesankan. Tidak terlalu buruk. Ma Qinghai mencibir, benar, bakatnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bakatmu saat masih muda. Dalam pertempuran Qinling beberapa tahun yang lalu, kamu membunuh 3 pembunuh bertopeng ungu dari Menara Bulu Darah secara bersamaan dengan satu gerakan, dan salah satunya berada di alam Yin Void yang mendalam. Saat itu, kamu baru saja mencapai alam inti emas luar biasa. Kamu lebih kuat dari Jian Wushuang. Tapi sayangnya, dantianmu hancur. Jenius super seperti itu sekarang tidak berguna. Selain mengajar pendekar pedang muda, apalagi yang bisa kau lakukan? Mendengar ini, wajah lelaki berambut putih itu berubah. Ya, pria berambut putih itu adalah Jian Nantian, ayah Jian Wushuang. Sebelumnya, dia adalah seorang jenius super yang memiliki potensi tak terukur, seperti Jian Wushuang sekarang. Namun sekarang, Jian Nantian dalam kondisi buruk. Dantiannya telah hancur berkeping-keping, jadi dia sama sekali tidak memiliki kultivasi kekuatan spiritual. Di dunia ini di mana pengembangan kekuatan spiritual sangat dihargai, dia bisa disebut orang yang tidak berguna. Dan pada saat ini, Jian Wushuang dan rekan-rekannya berjalan menuju Sekte Sembilan Kaisar. 5 orang dan 3 Griffin melayang di atas Void, dan 3 orang menunggangi ketiga Griffin tersebut. 8 orang ini dengan terhormat muncul di atas kekosongan di Sekte Sembilan Kaisar, Ye Rufeng dan Sui Minghao menyembunyikan diri. Ledakan. Dengan seorang duta naga emas yang menunjukkan kekuatannya di alam kekosongan Yin yang luar biasa, Sekte Sembilan Kaisar di bawah kehampaan berada dalam kekacauan. Siapa yang datang ke Sekte Sembilan Kaisar? Suara tawa yang keras terdengar, lalu 5 orang terbang keluar dari Sekte Sembilan Kaisar menuju kehampaan. Di antara kelima orang itu, 1 orang berada di alam kekosongan Yin luar biasa, 2 orang berada di alam inti emas mendalam, dan 2 orang sisanya berada di alam inti emas awal. Alam Yin Void yang luar biasa berusia setengah baya dan mengenakan jubah ungu. Dia adalah Master Sekte saat ini di Sekte Sembilan Kaisar, Kunan. Master Sekteku, kami datang dari Istana Naga Emas dan kami ingin meminta bantuan dari Sekte Sembilan Kaisar. Bisakah Anda membantu kami? Jian Wushuang dan teman-temannya telah menyusun rencana sebelumnya. Sekarang Duta Naga Emas yang baru saja berbicara mengikuti naskah. Duta Naga Emas. Kunan melihat sekeliling dan menemukan bahwa mereka semua mengenakan cincin naga emas. Cincin pada ahli alam kekosongan Yin yang memiliki tanda Duta Naga Emas. Istana Naga Emas adalah hegemon dan yang terkuat di dinasti Tianzong. Ditambah lagi Duta Naga Emas menikmati status tinggi di Istana Naga Emas, jadi semua sekte akan menjaga hubungan persahabatan dengan mereka. Tentu saja termasuk Sekte Sembilan Kaisar. Haha, begitulah.
Kunan tertawa, kami ingin sekali membantu Anda karena Anda sudah datang kepada kami. Tapi apa yang bisa kami lakukan untuk Anda? Ceritanya panjang. Jika Master Sekteku tidak keberatan, bisakah kita masuk ke dalam dan membahas detailnya? Kata Duta Besar Naga Emas. Tentu saja, silakan ikuti aku. Kunan tersenyum dan menuntun mereka perlahan menuju tanah. Tak lama kemudian mereka semua mendarat. Begitu mereka mendarat, Jian Wushuang menepuk-nepuk griffinnya dan griffin itu langsung terbang menjauh. Jian Wushuang memberi isyarat kepada teman-temannya dengan tatapannya dan semua utusan naga emas, Yang Zaixuan, dan Surou pun memahami isyarat itu. Kalian menerima tugas dari Istana Naga Emas. Kunan dan ahli lainnya dari Sekte Sembilan Kaisar tidak menyadari adanya sesuatu yang aneh dan mereka masih berbicara dengan Duta Naga Emas. Mereka berjalan menuju ruang pertemuan dan begitu mereka menaiki tangga. Tindakan! Teriak Jian tak tertandingi. Siap beraksi, kedelapan orang itu segera bergerak. Di antara kelima Duta Naga Emas itu, dua orang di alam kekosongan Yin luar biasa bergerak cepat dan keduanya menargetkan Kunan. Tiga Duta Naga Emas dari alam kekosongan Yin mendalam juga bertindak dan mereka menargetkan dua alam kekosongan Yin mendalam di sebelah Kunan. Yang Zaixuan dan Surou bersama-sama menyerang seseorang di alam kekosongan Yin awal. Dan Jian Wushuang, pada saat ini, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menghunus pedang pembunuh 3 kali dari punggungnya, melepaskan aliran esensi pedang yang mengerikan ke langit. Cahaya terpantul dari bilah pedang, Jian Wushuang mengayunkan pedangnya dengan sangat mudah. Itu adalah jurus pertama dari teknik pedang tanpa pamrih, bentuk idealis. Menggabungkan 3 esensi pedang dan meledakkan kekuatannya, dia menuju ke esensi pedang lainnya di alam kekosongan Yin awal. Apa-apaan? Menghadapi serangan yang tak terduga, semua tokoh terkemuka di Sekte Sembilan Kaisar tercengang. Oh, tidak. Menyadari bahwa mereka telah menjadi mangsa sebuah rencana, raut wajah Kunan langsung berubah. Dalam sepersekian detik, napas yang mengerikan keluar, tetapi sudah terlambat baginya untuk menghunus senjatanya. Sebaliknya, ia mencoba menangkis serangan tiba-tiba dari dua Duta Naga Emas dengan telapak tangannya. Para ahli dari Sekte Sembilan Kaisar juga segera bereaksi untuk menangkis serangan tiba-tiba itu.